Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustal Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu tentang langkah Bapak Ibu sebelum melakukan proses pengisian SKP di tahun 2023 ini pada aplikasi SeaMaster. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya saat ini untuk aplikasi eMaster SKP di SeaMaster itu sudah bisa diakses untuk jabatan pelaksana di sekolah maupun arsiparis di sekolah. Untuk guru kita tunggu saja informasi lebih lengkapnya. Dan saat ini saya sudah membuatkan videonya kepada Bapak Ibu semua. Video tutorial tentang bagaimana pelaksanaan pengisian SKP untuk jabatan pelaksana. Yang mana akan saya posting besok. Nah, untuk hari ini saya akan posting bagaimana langkah Bapak Ibu sebelum melakukan proses pengisian SKP tersebut. Akan tapi sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya saat ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tentang langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan proses pengisian SKP di tahun 2023 ini. Jadi persiapan sebelum Bapak Ibu melakukan proses SKP, pengisian SKP. Dan apa saja yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang perubahan yang ada di SKP tersebut. Karena ingat, saat ini SKP di SeaMaster ada sedikit perubahan pada penentuan IKI maupun RHK. Dan proses pengisian pada rencana aksinya. Seperti apa informasinya? Bapak Ibu bisa simak video untuk tutorialnya di kesempatan berikutnya. Atau di video tutorial yang sudah saya buatkan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu langkah apa yang harus Bapak Ibu persiapkan sebelum melakukan proses pengisian SKP tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu sebelum melakukan proses pengisian SKP, pastinya Bapak Ibu sudah mengupload SKP di tahun 2022. Jadi pastikan nih Bapak Ibu sudah mengupload SKP di tahun 2022. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah mengupload semua. Nah, tinggal dicek saja. Misalnya belum mengupload, seperti apa langkah untuk proses uploadnya? Di sini akan saya jelaskan. Pertama, Bapak Ibu bisa masuk pada master data. Kemudian pada master data di sini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah sampai dengan fitur Binkes. Jadi di sini tempatnya Binkes, DP3 dan SKP Bapak Ibu bisa klik dan pastikan SKP di tahun 2022 ini Bapak Ibu bisa dimasukkan atau ditambahkan. Seandainya Bapak Ibu belum menambahkan, maka Bapak Ibu bisa klik tambah di sini dan kita pilih SKP PP yang terbaru, tahunnya kita isi, kemudian capaiannya, kemudian hasil kerja, perilaku, predikat, kemudian rekomendasi, kemudian choose file, pilih file PDF-nya. Baru setelah itu Bapak Ibu bisa save dan nantinya Bapak Ibu bisa aktifkan. Seperti itu langkahnya untuk menambahkan SKP di tahun 2022. Yang kedua, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah pada fitur SKP-nya. Nah, pada fitur SKP jangan lupa kita untuk mengaktifkan di tahun 2023. Jadi pastikan SKP kita pada posisi di tahun 2023. Karena kalau misalnya posisi di tahun 2022 otomatis tidak akan bisa mengerjakan SKP. Baik dari segi fasilitator, kemudian atasan langsung Bapak Ibu, maupun di akun personal Bapak Ibu. Nah, ketiga komponen ini harus berada di 2023. Langkahnya, misalnya Bapak Ibu belum mengetahui, langkahnya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk pada SKP, kemudian di setting tahun di sini, tahun SKP, Bapak Ibu tinggal pilih yang tahun 2023. Nah, saya yakin untuk akun Bapak Ibu mungkin saat ini di tahun 2022, maka tinggal pindah saja ke 2023, kemudian kita klik save dan kita klik OK. Nah, sampai dengan proses di sini sukses, proses update data berhasil. Seperti itu langkahnya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah penandatanganan di bawah atau dengan kata lain, barcode di situ biar tidak kosong. Jadi persiapkan dulu sebelum Bapak Ibu melakukan proses pengisian SKP. Nah, untuk menampilkan barcode di bawah, Bapak Ibu langkahnya cukup mudah sekali, yaitu tinggal masuk pada setting, user, kemudian pastikan barcode-nya di sini sudah muncul.
Seandainya belum muncul, maka Bapak Ibu bisa melakukan klik update data di sini. Kita klik update data seperti ini, akan otomatis muncul. Nah, misalnya Bapak Ibu juga ingin merubah password, di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan perubahan password di sini. Ketikkan saja password Bapak Ibu, kemudian setelah itu kita klik update. Sudah selesai. Pasti akan sukses Bapak Ibu. Nah, ketiga hal ini perlu Bapak Ibu ketahui. Dan di sini saya akan menyampaikan informasi sedikit tambahan yang ada di fitur SKP. Jadi ada sedikit perubahan nih pada fitur SKP. Nah, di sini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua seperti apa langkahnya. Nah, di sini sekilas saja ya Bapak Ibu, karena saya sudah menjelaskan di fitur atau di kesempatan pada pengisian tutorial SKP. Jadi di sini hanya sedikit saja, sedikit informasi kepada Bapak Ibu semua. Nah, ketika kita klik SKP di sini dan di SKP, di fitur SKP, nah fitur SKP-nya di sini Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya di sini di fitur SKP data Bapak Ibu itu minimal ada 2 IKI setiap ASN. Bisa kita lihat, data diambil dari pohon kinerja dan indikator kinerja individu atau IKI minimal 2 IKI setiap ASN-nya. Setelah selesai, kemudian kita klik simpan, hubungi fasilitator jika belum ada data untuk merubah data tersebut. Nah, di sini, jadi ada informasi bahwasannya saat ini untuk IKI itu minimalnya ada 2. Nah, minimal ada 2. Dan untuk jabatan pelaksana di lembaga, Provinsi Jawa Timur itu menambahkan 2 IKI saja, di mana IKI pelaporan dan IKI pelaksanaan. IKI pelaksanaan dan IKI pelaporan. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 IKI yang ditambahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang Bapak Ibu bisa pilih nantinya. Tutorialnya seperti biasa di kesempatan berikutnya. Nah, dari kedua IKI ini, ketika Bapak Ibu memilih indikator kinerja atau memilih rencana aksinya nanti, otomatis yang menjadi tolak ukur dari itu yang harus ada itu ada 2 ini. Yang menjadi tolak ukur nanti pengisiannya, ya 2 ini. 2 IKI yang telah Bapak Ibu pilih. Selanjutnya, informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui juga adalah perubahan pada rencana aksi. Yang tadi pada fitur SKP di mana penentuan IKI minimal ada 2. Nah, misalnya kita memilih 1, otomatis tidak bisa melanjutkan pada rencana aksi. Yang kedua adalah yang harus Bapak Ibu ketahui perubahannya yaitu pada rencana aksi. Nah, di rencana aksi di sini Bapak Ibu ada informasi yang baru. Seperti apa? Coba kita lihat secara bersama-sama. Pada rencana aksi di sini, nah di sini ketika kita melihat catatan ada informasi rencana aksi terdiri dari yang key activities terintegrasi dengan evaluasi kinerja dan support activities, dan juga key activities direct merupakan aspek kuantitatif selain persentase. Sedangkan key activities non-direct bisa aspek kualitatif, waktu dan biaya. Kuantitas key activities atau direct sama dengan kuantitas dari rencana aksi. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Maksudnya di sini, ketika kita klik tambah di unsur utama dan kita pilih tupoksi, disinilah kita akan bisa mengetahui indikator kinerja individu mandatory, kemudian jenis activities, key activities dan direct, kemudian tugas jabatan. Nah, di sini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, tadi kita akan memilih 2 IKI pada SKP. Nah, di SKP di sini, 2 IKI utama. Nah, 2 IKI utama ini harus ada cantolan pada rencana aksi. Jadi harus ada cantolan pada rencana aksi di sini. Nah, kalau misalnya tidak tercantol salah satu saja itu tidak akan bisa. Jadi harus ada cantolan di 2 aksi ini. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu ketika nanti kurang dari 2 cantolan ini kurang, maka Bapak Ibu bisa memilih nantinya support. Nah, coba kita informasikan seperti ini. Nah, tadi kita memilih indikator kinerja individu mandatorinya kan ada 2, yaitu pelaporan dan pelaksanaan. Nah, misalnya pelaporan ya kita ketika ingin melaporkan. Kalau pelaksanaan ketika kita kata-katanya pelaksanaan. Di sini kan ada kata-kata dokumen dan ada laporan. Nah, kita ini pedomannya di pemilihan pada tugas jabatannya nanti. Sedangkan jenis key activities di sini direct dan terintegrasi dengan evaluasi kinerja tahunan. Kalau misalnya key direct di sini, key direct cascading di sini otomatis ngelink dengan data yang 2 di atas tadi. Jadi indikator kinerja utama kita gitu sudah. Jadi pedoman Bapak Ibu key activities ini kinerja utama kita yang tercantol pada IKI. Jadi IKI dan kinerja utama ini tercantol seperti itu.
Sedangkan nanti support activities inilah kegiatan penunjang kita. Jadi support activities inilah kegiatan penunjang kita, di mana ketika pada key activities ini itu tidak terpenuhi secara maksimal. Jadi kita bisa menggunakan support activities sebagai tambahan WPT kita nantinya. Jadi seperti itu informasinya. Nah, untuk prakteknya Bapak Ibu bisa lihat pada tutorial yang sudah saya buat yang akan saya posting besok di channel Aba Channel ini. Nah, sedangkan untuk tugas jabatannya di sini, nah saya contohkan saja pada key activities. Tugas jabatannya di sini nantinya Bapak Ibu bisa memilih. Seperti biasa itu sudah Bapak Ibu tugas jabatannya. Hanya saja yang jadi pedoman adalah 2 indikator kinerja ini harus Bapak Ibu cantolkan pada tugas pokok di 2 indikator kinerja. 2 IKI pada 2 tupoksi. Ini harus tercantol secara satu-satu. Seperti itu Bapak Ibu. Barulah ketika Bapak Ibu akan memilih support activities ini bisa. Meskipun sudah dipakai oleh key activities direct. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memilih key activities lagi di satu yang telah dipilih, tidak akan bisa Bapak Ibu. Maka akan tertolak. Ataupun Bapak Ibu mengisikan lebih dari dokumen yang ada di sini, kuantitas di sini melebihi dari 2 dokumen yang ada di sini, otomatis juga tidak akan bisa, tidak akan tersimpan. Nah, sudah saya buktikan pada video sebelumnya yang sudah saya buat, yang akan saya posting besok. Jadi itu informasi sementara tentang SKP ini. Untuk tutorialnya Bapak Ibu bisa ikuti di Aba Channel ini. Sudah saya posting besok, tinggal kita publish yang Bapak Ibu bisa lihat. Pertama yang akan saya publish adalah untuk pengadministrasi umum atau tenaga pelaksana. Kalau untuk guru arsiparis kita menyusul, dan yang sudah bisa kita kerjakan yaitu pelaksana dan arsiparis. Kalau untuk guru memang belum ada pohon kinerjanya. Oleh sebab itu maka saya tidak akan membuat SKP sebelum ada pohon kinerjanya. Jadi Bapak Ibu bisa tunggu saja informasi selanjutnya seperti apa. Nah, mungkin sekian informasi singkat tentang bagaimana kita untuk menghadapi SKP yang nantinya kita akan isi di tahun 2023 ini beserta perubahan-perubahan yang ada pada SKP di sini. Nah, semoga informasi ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Dan untuk tutorialnya sekali lagi Bapak Ibu jangan skip, karena biar informasi itu tersampaikan secara keseluruhan, secara menyeluruh, dan tidak ada kesalahpahaman ketika Bapak Ibu mengisikan data seperti itu. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarevin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa unduh di www.abachannel.com. Jadi Bapak Ibu bisa kunjungi, karena informasi tentang IKI untuk pelaksana akan saya post di website tersebut. Jadi saya telah memiliki sebuah informasi dari provinsi tentang IKI untuk pelaksana di lembaga. Jadi Bapak Ibu bisa unduh di www.abachannel.com. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.